Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang struktur dan perkembangan middleware. Selamat datang di presentasi kami tentang struktur dan perkembangan middleware. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Rizky Fauzi. Nama saya Abraham Dapa. Nama saya Haikal Muhammad Kurniawan. Pertama-tama kita akan menjelaskan pengantar middleware. Di bagian ini kita akan menjelaskan apa itu middleware dan tujuan penggunaannya. Dalam sistem komputer, middleware adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai perantara antara aplikasi yang berjalan pada sistem komputer. Middleware membantu berbagai komponen perangkat lunak dalam sistem untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan beroperasi secara bersamaan. Tujuan penggunaan middleware dalam sistem komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama ada integrasi aplikasi. Middleware memungkinkan aplikasi yang berbeda, seringkali dengan bahasa pemrograman atau platform yang berbeda, untuk berkomunikasi satu sama lain. Hal ini memungkinkan integrasi yang lebih mudah antara berbagai komponen dalam sistem, seperti basis data, aplikasi web, dan layanan lainnya. Dan yang kedua ada distribusi data. Middleware memfasilitasi ini distribusi data di seluruh jaringan komputer atau sistem. Ini memungkinkan aplikasi untuk berbagi informasi dan sumber daya di lokasi yang berbeda secara efisien. Dan yang ketiga ada manajemen transaksi. Middleware yang mendukung manajemen transaksi yang sangat penting dalam sistem yang melibatkan operasi transaksional seperti perbankan, perdagangan elektronik. Middleware membantu memastikan bahwa transaksi dieksekusi dengan benar dan konsisten. Yang keempat ada keamanan. Middleware ini menyediakan lapisan tambahan keamanan dalam sistem komputer. Ini termasuk autentikasi, otorisasi, dan enkripsi data untuk melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah. Yang kelima ada skalabilitas. Middleware ini memungkinkan sistem untuk mengelola beban kerja yang lebih besar dengan lebih efisien. Ini dapat mencakup replikasi data, penyeimbangan beban, dan manajemen sumber daya untuk meningkatkan kinerja sistem. Yang keenam ada manajemen proses. Middleware ini membantu dalam manajemen proses aplikasi, termasuk penjadwalan tugas, pemantauan kerja, dan manajemen kesalahan. Hal ini membuat sistem lebih dapat diandalkan dan dapat dikelola dengan lebih baik. Dan yang terakhir, yang ketujuh, konektivitas jaringan. Middleware ini memungkinkan komunikasi antara aplikasi yang berjalan pada komputer yang terhubung dalam jaringan ini. Sangat penting dalam sistem yang terdistribusi di mana komunikasi antar node diperlukan. Secara keseluruhan, middleware memainkan peran penting dalam menjembatani kesenjangan antara aplikasi yang berbeda, mengoptimalkan kerja sistem, meningkatkan keamanan, dan memudahkan pengembang dan manajemen sistem komputer yang kompleks. Yang kedua ada sejarah middleware. Modul perangkat lunak yang ada di antara aplikasi dan sistem operasi ini telah melalui perjalanan yang menarik. Modul perangkat lunak yang ada di antara aplikasi dan sistem operasi telah mengalami perkembangan yang menarik sepanjang sejarah komputasi. Inilah beberapa tahapan penting dalam perjalanan tersebut. Yang pertama ada monolithic operating system. Pada awalnya sistem operasi bersifat monolitik, yang berarti semua komponen utama SO seperti manajemen memori, manajemen proses, dan sistem berkas. Yang kedua ada library function. Kemudian pengembang mulai membuat perpustakaan library fungsi yang bisa digunakan oleh aplikasi untuk berkomunikasi dengan SO. Yang ketiga ada API, Application Programming Interface. Perkembangan selanjutnya adalah pengenalan API yang merupakan kumpulan aturan dan protokol untuk berkomunikasi dengan SO. Yang keempat ada middleware. Seiring dengan perkembangan jaringan dan komputasi terdistribusi, middleware mulai muncul.
Middleware berperan sebagai perangkat lunak lapis tengah yang menyediakan layanan dan abstraksi tinggi untuk aplikasi. Microservice. Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan pengembangan berbasis microservice telah menjadi populer. Ini mengarahkan pada pembuatan aplikasi yang terdiri dari serangkaian microservice. Dan yang terakhir, yang keenam, ada containerization. Penggunaan teknologi kontainer seperti Docker telah memungkinkan aplikasi untuk diisolasi dalam wadah kontainer yang independen. Tersebut segala dependensi yang diperlukan. Selanjutnya ada arsitektur middleware. Arsitektur middleware memainkan peran penting dalam menjembatani kesenjangan antara aplikasi yang berbeda. Arsitektur middleware adalah komponen kunci dalam sistem yang terdistribusi dan kompleks, karena memungkinkan komunikasi dan koordinasi antara berbagai elemen dalam sistem tersebut. Arsitektur middleware adalah konsep dalam komputasi yang merujuk pada lapisan perangkat lunak yang berada di antara komponen perangkat lunak dalam sistem yang lebih besar. Middleware bertindak sebagai perantara antara berbagai aplikasi dan layanan, membantu mereka berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Berikut adalah beberapa komponen dan konsep penting dalam arsitektur middleware. Yang pertama ada komunikasi, yang kedua ada request atau reply, yang ketiga publish, subscribe, yang keempat ada message broker, yang kelima transaksi, dan yang keenam keamanan. Selanjutnya ada jenis-jenis middleware. Middleware datang dalam berbagai bentuk dan fungsi. Middleware adalah lapisan perangkat lunak di antara berbagai komponen dalam sistem yang membantu mereka berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Terdapat beberapa jenis middleware berdasarkan fungsinya dan bagaimana mereka digunakan dalam berbagai konteks. Berikut adalah beberapa jenis middleware yang umum. Yang pertama ada middleware berbasis pesan. Yang kedua ada middleware berbasis remote producer call. Yang ketiga ada berbasis komponen. Keempat berbasis layanan. Kelima berbasis basis data. Tren terkini dalam perkembangan middleware. Apa yang akan datang untuk middleware? Temukan tren terkini dalam pengembangan middleware seperti arsitektur berbasis cloud, integrasi API, dan komputasi edge. Pelajari bagaimana dahsyatnya potensi pembaruan teknologi ini dalam pengembangan sistem yang lebih kuat dan skala besar. Ada beberapa tren terbaru dalam pengembangan middleware, seperti middleware cloud native. Middleware cloud native dirancang untuk mendukung pengembangan dan penerapan aplikasi di lingkungan cloud. Hal ini biasanya ditandai dengan fitur seperti skalabilitas, elastis, dan ketahanan. Contoh middleware cloud native mencakup antrean pesan, layanan database, dan platform manajemen API. Ada juga integrasi API. API memainkan peran yang semakin penting dalam pengembangan perangkat lunak modern. Middleware dapat digunakan untuk menyederhanakan dan mengotomatiskan proses pengintegrasian API ke dalam aplikasi. Hal ini dapat membantu mengurangi waktu dan biaya pengembangan serta meningkatkan ketangkasan dan fleksibilitas aplikasi secara keseluruhan. Ada juga komputasi tepi. Komputasi tepi adalah paradigma komputasi terdistribusi yang membawa komputasi dan penyimpanan data lebih dekat ke titik di mana data dihasilkan. Middleware dapat digunakan untuk mengaktifkan komputasi edge dengan penyediaan layanan seperti manajemen perangkat, agregasi data, dan analisis streaming. Tren ini membentuk masa depan pengembangan middleware dan memungkinkan pembangunan dan penerapan sistem yang lebih kuat dan skala besar. Misalnya, middleware native cloud memungkinkan pengembangan aplikasi berbasis layanan mikro yang lebih scalable dan tangguh dibandingkan aplikasi monolitik tradisional. Middleware integrasi API memudahkan membangun aplikasi yang terintegrasi dengan berbagai layanan cloud dan API lainnya. Dan middleware komputasi tepi memungkinkan pengembangan jenis aplikasi baru yang dapat memproses data dan mengambil keputusan secara real time. Kesimpulan dan masa depan middleware.
Pada bagian terakhir ini, kita akan merangkum apa yang telah kita pelajari tentang middleware. Lihatlah ke depan dan bincangkan perkembangan masa depan seperti otomatisasi, kecerdasan buatan, dan konektivitas tinggi yang akan membawa middleware ke tingkat yang lebih tinggi. Di masa depan, middleware diharapkan memainkan peran yang lebih penting dalam pengembangan dan penerapan aplikasi otomatisasi, kecerdasan buatan atau AI, dan konektivitas tingkat lanjut yang akan membawa middleware ke tingkat berikutnya, memungkinkan pengembangan aplikasi yang lebih kuat, cerdas, dan scalable. Ada beberapa cara spesifik di mana otomatisasi, AI, dan konektivitas tingkat lanjut diperkirakan akan berdampak pada masa depan middleware. Seperti otomatisasi akan digunakan untuk mengotomatiskan penerapan dan pengelolaan middleware, sehingga mempermudah dan mempercepat penerapan dan pengelolaan aplikasi terdistribusi. AI akan digunakan untuk mengembangkan middleware yang lebih cerdas dan adaptif. Misalnya, middleware yang didukung AI dapat digunakan untuk mengoptimalkan kinerja aplikasi terdistribusi dan untuk mendeteksi secara merespon ancaman keamanan. Konektivitas tingkat lanjut seperti 5G dan komputasi edge akan memungkinkan pengembangan jenis middleware yang baru dapat mendukung pemrosesan data dan pengembalian keputusan secara real time. Ada juga beberapa contoh spesifik bagaimana otomatisasi AI dan konektivitas tingkat lanjut telah digunakan dan mengembangkan middleware yang lebih kuat dan cerdas. Seperti Netflix menggunakan AI untuk mengembangkan middleware yang dapat mengoptimalkan kinerja layanan video streaming globalnya. Seperti Amazon menggunakan AI untuk mengembangkan middleware yang dapat mendeteksi dan merespon ancaman keamanan di platform e-commerce dan platform komputasi awamnya. Kemudian ada juga Google menggunakan teknologi konektivitas canggih seperti 5G dan komputasi edge untuk mengembangkan middleware yang dapat mendukung pemrosesan data real time dan pengambilan keputusan di mesin pencarian dan produk lainnya. Secara keseluruhan, masa depan middleware cerah, otomatisasi, AI, dan konektivitas tingkat lanjut akan memungkinkan pengembangan middleware yang lebih kuat, cerdas, dan terukur yang dapat mendukung pengembangan dan penerapan aplikasi generasi berikutnya. Ada juga beberapa pemikiran tambahan tentang masa depan middleware, seperti middleware akan lebih open source dan cloud native. Hal ini akan mempermudah dan menghemat biaya bagi pengembang untuk membangun dan menyebarkan aplikasi berbasis middleware. Middleware juga akan menjadi lebih cerdas dan adaptif. AI akan digunakan untuk mengembangkan middleware yang dapat belajar dari data dan meningkatkan kinerjanya seiring waktu. Middleware juga akan menjadi lebih aman. AI akan digunakan untuk mengembangkan middleware yang dapat mendeteksi dan merespon ancaman keamanan dengan lebih efektif. Middleware juga akan lebih saling berhubungan. Middleware dari vendor yang berbeda akan dapat berinteraksi dengan lebih lancar, sehingga lebih mudah untuk membangun dan menyebarkan aplikasi terdistribusi di berbagai platform. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.